kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat bagaimana, ya sekali lagi rupiah terdepresi 0,18%, 15%, maksud saya di 14.852. Sejumlah investor masih melihat rupiah masih berpotensi untuk kembali berada dalam tekanan. Kekhawatiran pasar masih akan berlanjut dan membuat aset berisiko cenderung dihindari. Pasar masih menantikan hasil data ekonomi Amerika Serikat terkait pertumbuhan ekonomi kuartal pertama di 2022. Pelemahan rupiah terjadi karena meningkatnya kekhawatiran investor akan risiko resesi dan kenaikan suku bunga Federal Reserve atau The Fed yang agresif. Apalagi setelah adanya pernyataan dari pejabat The Fed yang menjanjikan kenaikan suku bunga cepat untuk menurunkan inflasi yang tinggi. Pelaku pasar mengkhawatirkan data inflasi Indonesia akan dirilis pada hari Jumat besok, 1 Juli, akan mencatatkan kenaikan. Hal ini juga akan memicu kembalinya sentimen risk off sehingga bisa menekan pergerakan rupiah. Selain itu, peningkatan kasus COVID-19 juga bisa menjadi faktor yang menekan nilai tukar rupiah. Lalu bagaimana dengan posisi IHSG pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini? Kita ajak Anda untuk melihat IHSG menguat 0,37% di level 6.968. IHSG memang mendapatkan sentimen positif pada perdagangan akhir paruh pertama di minggu ini menjelang rilis sejumlah data perekonomian. Data perekonomian inflasi yang disinyalir masih akan berada dalam kondisi stabil, serta terdapat rilis data perekonomian terkait kunjungan wisatawan yang diperkirakan akan meningkat. Namun, investor harus mewaspadai adanya sentimen utama yang mempengaruhi IHSG, yakni adanya aksi window dressing kuartal kedua di 2022. Pasar akan segera mencermati rilis kinerja keuangan emiten di kuartal kedua tahun ini, hanya mungkin baru terrefleksi di pertengahan Juli. Selain itu, potensi capital outflow dan fluktuasi nilai tukar rupiah diperkirakan masih mempengaruhi IHSG menyusul pernyataan Kepala The Fed Jerome Powell dalam ACBS Forum pada 29 Juni lalu. Powell kembali menegaskan komitmennya untuk menekan laju inflasi, meski diakui juga bahwa kenaikan suku bunga agresif berpotensi memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Kemudian kita lihat pada pembukaan bursa saham Asia Pasifik pada perdagangan pagi hari ini sangat bervariasi. Nikkei melemah 0,68% di 26,664, kemudian Hang Seng menguat 4,01 di 21,89, Shanghai Composite juga menguat, Kospi melemah hampir 2% di 2,695. Salah satu beritanya dari negeri matahari terbit, berita kurang mengenakan berawal dari data output pabrik Jepang yang mencatatkan penurunan bulanan terbesar dalam 2 tahun pada Mei kemarin akibat lockdown yang dilakukan di Tiongkok. Akibatnya sejumlah pabrik, suplai suku cadang dan bahan semikonduktor yang diimpor dari Tiongkok, output pabrik merosot 7,2% di bulan Mei. Ini merupakan penurunan tertinggi sejak Mei 2020. Sementara dari Tiongkok, pelonggaran aturan perjalanan virus corona atau COVID-19 terbaru yang dikombinasikan dengan sinyal kebijakan lain yang mengembirakan telah mulai memikat beberapa investor asing untuk kembali ke negeri tirai bambu. Membuka peluang bahwa pasar dapat mempertahankan prospek setelah berbulan-bulan melakukan aksi jual besar-besaran. Investor asing membeli bersih 74,6 miliar yuan atau setara dengan 11 miliar dolar Amerika Serikat saham yang terdaftar di Tiongkok pada bulan Juni ini. Dan ini merupakan arus masuk dana bulanan terbesar di tahun 2022. Lalu kita beralih ke perdagangan bursa Eropa pada penutupan hari Rabu waktu setempat. Bursa saham Eropa kompak ditutup melemah pada akhir perdagangan Rabu dengan indeks DAX Jerman anjlok paling dalam. Bursa Eropa melemah setelah Bank Sentral Eropa bersiap melakukan kenaikan suku bunga pertama dalam lebih dari 1 dekade, menyusul sinyal yang bertentangan mengenai inflasi di Spanyol dan Jerman. Biaya energi dan makanan mendorong inflasi Spanyol melonjak menjadi 10% pada bulan lalu. Sementara itu, di Jerman, pemotongan biaya bahan bakar dan diskon tiket transportasi umum membantu memperlambat lonjakan harga. Inflasi Jerman diperkirakan akan melanjutkan kenaikannya. Dan sekarang kita ke perdagangan bursa saham Amerika yang ditutup waktu setempat Rabu pagi di sana, maksud kami Kamis pagi di Indonesia. Dow Jones hanya menguat 0,27%, sementara S&P, Nasdaq, dan NYSE semua melemah bahkan terkoreksi hingga 0,46%.
Indeks utama Wall Street ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Rabu dengan mayoritas indeks terkoreksi. Investor berhati-hati menuju akhir kuartal yang suram. Saham-saham pemimpin pasar seperti Apple, Microsoft, dan Amazon menyokong pergerakan indeks. Sementara blue chip yang sensitif secara ekonomi, saham berkapitalisasi pasar kecil, dan saham sektor transportasi berkinerja buruk di pasar yang lebih luas.